Apa kabarnya? Perkenalkan, saya Yohana Helena Fiorola Ire. Kali ini saya akan membahas tentang parlemen remaja. Apakah teman-teman sudah ada yang pernah mendengar tentang parlemen remaja? Saya anggota parlemen remaja tahun 2019 dari Dapil 1 Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 2019 lalu, saya mengikuti parlemen remaja di usia 15 tahun saat masih kelas 10 di SMA Kasyura di Karanganyar. Oke, sebagaimana yang kita ketahui bersama, Indonesia adalah negara demokrasi ketiga terbesar di dunia. Namun, pendidikan politik dan demokrasi masih jauh dari harapan. Ditambah lagi dengan tidak berimbangnya informasi terkait politik dan juga demokrasi yang kita dapatkan dari media dan medsos yang cepat dan dinamis. Jadi, informasi terkait politik dan demokrasi masih sangat terbatas, apalagi di kalangan remaja. Oleh karena itu, penting sekali diinisiasi kegiatan-kegiatan yang bisa memberikan didikan politik dan demokrasi untuk remaja sedini mungkin. Apakah di parlemen remaja kita diajak untuk berpolitik? Tentu tidak, teman-teman. Kita tidak diajak untuk berpolitik. Kegiatan ini diinisiasi untuk memberikan gambaran nyata terkait fungsi dan tugas dari parlemen. Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI melalui Biro Pemberitaan Parlemen mengadakan kegiatan parlemen remaja. Ya, parlemen remaja yang diadakan setiap tahun sejak tahun 2008 silam. Setiap tahun yang mendaftar dan ikut berproses jumlahnya selalu meningkat. Temanya juga akan selalu berbeda. Tahun 2019 tentang lingkungan. Ini juga merupakan amanat dari Asosiasi Parlemen Dunia atau IPU, Interparliamentary Union, yang menetapkan tanggal 15 September sebagai International Day of Democracy. Indonesia sebagai bagian dari keanggotaan IPU diamanatkan untuk menyelenggarakan kegiatan parlemen remaja sebagai wahana pendidikan demokrasi. Kegiatan parlemen remaja meningkatkan pemahaman remaja akan DPR RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan fungsi politik, baik di bidang legislasi, anggaran, dan juga pengawasan. Tahun ini dibuka lagi, teman-teman. Tahun 2020 ini memiliki tema Gotong Royong Mengatasi Pandemi COVID-19. Optimis, kita bisa. Ayo buruan ikut. Perhatikan persyaratannya dan persiapkan diri dengan baik. Ada 3 proses untuk seleksi. Yang pertama ada CV atau kurikulum vitae yang berisikan biodata, daftar prestasi akademik, dan daftar prestasi non-akademik kita. Yang kedua ada esai. Esai ini kita sesuaikan dengan tema ya teman-teman. Dalam proses seleksi ini kita jadi tahu bagaimana sih belajar membuat esai yang baik dan juga benar. Dan yang ketiga ada video kampanye yang berisikan profil dan program kerja yang kita tawarkan, termasuk bagaimana kemampuan public speaking kita. Untuk video kampanye dan juga esai akan saya bagikan tips-tipsnya di video selanjutnya. Esai, kemudian video kampanye berdurasi 3 menit sama mengisi kurikulum vitae. Di dalam kurikulum vitae itu isinya prestasi akademik, prestasi non-akademik, sama kegiatan-kegiatan sosial. Membuahkan hasil ya. By the way, ini esai yang Nona ambil nih tentang apa sih? Tentang penanggulangan sampah di laut. Pokoknya seru sekali teman-teman. Kita pada akhirnya tahu apa sih peranan, fungsi, dan tugas dari DPR RI. Kita paham proses pembuatan kebijakan publik di parlemen. Kita akhirnya tahu apa itu proses politik di negara demokrasi. Bagaimana menyuarakan aspirasi, dan kelompok remaja diberikan kebebasan untuk mengemukakan pendapat dan pemikiran politis. Kita belajar praktek berparlemen dan berdebat beradu argumen secara logis dan demokratis, persis seperti anggota parlemen. Beberapa hari ke depan, kita akan berproses bersama dengan protokol sebagaimana anggota parlemen. Pokoknya mantap sekali teman-teman. Kita merasakan sensasi duduk di kursi yang terhormat di gedung DPR RI Senayan dan nginapnya di Wisma DPR RI. Dan teman-teman, ini semua dibiayai oleh negara. Keren bukan? Dan yang paling seru teman-teman, kita punya spirit yang baru dan membangun persahabatan yang luar biasa dengan teman-teman kita seantero Indonesia. Jaringan kita jadi lebih luas dan lebih kuat bersama dengan teman-teman yang sangat suportif dan inspiratif.
Tahun 2019 terpilih 128 peserta dari 11.825 pelamar seluruh Indonesia. Ayo teman-teman, tetap semangat, tetap belajar dan tetap berkarya. Ingat ya, taati protokol kesehatan, rajin cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak dengan sesama. See you in the next video guys. Dah.